Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Syukurlah kalau seperti itu. Nah, sebelumnya Ibu berterima kasih kepada kalian semua sudah menyempatkan hadir dan berpartisipasi dalam kegiatan kita pada hari ini. Nah, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, mari kita awali dengan berdoa. Mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan agama kita. Berdoa hari ini. Berdoa selesai. Nah, sebelum itu, saya mau bertanya kepada anak sekalian. Apakah kalian pernah mengikuti namanya kegiatan bimbingan kelompok? Belum, Ibu. Jadi ini pertemuan pertama ya, dan itu juga kegiatan pertama kalian melakukan bimbingan kelompok, benar? Benar sekali. Jadi baik, di sini kan Ibu menjelaskan tentang apa itu bimbingan kelompok. Jadi bimbingan kelompok itu adalah salah satu layanan dalam bimbingan konseling yang terdiri dari kelompok, di mana para nanti ini Ibu ambil alih sebagai pimpinan kelompok dan anak-anak sekalian sebagai anggota kelompok sendiri. Nah, di mana kita di sini akan membahas sebuah topik mengenai kedisiplinan di sekolah, dan saya harap anak-anakku sekalian dapat berperan aktif dalam kegiatan kita pada hari ini, baik itu mengutarakan argumentasinya, pendapatnya, atau mengutarakan pengalaman atau perasaan yang dialami selama proses pelaksanaan konseling bimbingan kelompok ini. Oke? Nah, di sini gue mau menyampaikan tujuan kita melaksanakan bimbingan kelompok, di mana Ibu meminta atau Ibu berharap anak-anakku sekalian dapat mendeskripsikan makna kedisiplinan dalam bagi kalian sendiri, mampu menunjukkan ciri-ciri perilaku disiplin, dan juga anak-anakku mampu menganalisis faktor-faktor penyebab dari ketidakdisiplinan, serta mampu menilai manfaat dan perilaku dari perilaku disiplin di sekolah. Nah, sebelum kita mulai bimbingan kelompok, mari anak-anakku mencari tempat duduk yang nyaman, memposisikan dirinya untuk nyaman sebelum kita mulai bimbingan kelompok. Oke, sudah nyaman semua? Sudah, Ibu. Baik. Nah, dalam pelaksanaan bimbingan konseling ini, Ibu harap kita menyampaikan pendapat tanpa ada yang ditutup-tutupi, serta Ibu harap anak-anakku mengikuti kegiatan ini dengan berpartisipasi secara aktif, bertanya maupun menyampaikan pendapatnya, serta berkomitmen untuk tidak membicarakan apa yang dibicarakan, berbicara selama kita melakukan bimbingan kelompok. Sejauh ini masih ada yang belum dipahami? Paham, Bu. Masih ada yang dipertanyakan? Ya, Ibu. Ya, baik. Sebelumnya, apakah kalian di sini sudah mengenal Ibu? Belum, Bu. Oke. Di sini Ibu akan memperkenalkan diri. Perkenalkan nama Ibu Sinti Kebungan, biasa dipanggil Ike. Halo, Bu. Halo. Nah, di sini Ibu belum terlalu mengenal kalian. Langkah baiknya kita perkenalkan diri mulai dari sebelah kanan kita. Silakan, Nak. Halo, perkenalkan saya Amerta. Sesuai nama saya akan abadi di dalam cerita. Halo, silakan di sebelahnya Amerta. Silakan, Nak. Perkenalkan, nama saya Andini, biasa dipanggil Dini, Bu. Halo. Silakan selanjutnya. Halo, nama saya Sana. Halo, Sana. Silakan. Maka nama saya Bu. Halo, Bu. Baik, kalau begitu, bagaimana? Apakah anak-anakku sekalian sudah siap mengikuti kegiatan kita pada hari ini? Siap, Bu. Baik. Nah, anak-anakku sekalian, sesuai dengan topik pembahasan kita pada hari ini mengenai topik kedisiplinan yang ada di sekolah, saya ingin bertanya kepada anak-anakku sekalian. Apa saja perilaku ketidakdisiplinan yang pernah kalian lakukan di sekolah? Ibu. Iya, karena saya biasa datang
terlambat ke sekolah itu karena seragam baru. Yang lain ada? Ibu tidak disiplin dalam mengikuti tertentu cara berpakaian di sekolah ibu. Ya. Yang lain? Saya bu, bolos. Bolos. Saya pernah makan sembunyi-sembunyi di kelas. Makan sendiri di kelas pada saat jam pembelajaran berlangsung. Nah, itu adalah semua perilaku atau ciri-ciri tidak disiplin di sekolah. Baik. Nah, anak-anak, apakah kalian tahu penyebab dari ketidakdisiplinan yang kalian sebutkan tadi? Ibu saya, Silakan nak. ibu biasa itu saya suruh untuk mengajar dengan ibu saya biasa begadang sampai game atau seperti ibu, jadi saya biasa lambat juga bangun. Kalau itu banyak lambat saya tidak dapat. Saya bu, saya tadi kan bolos bu, saya bolos karena saya tidak suka sama mata pelajaran dan saya tidak nyaman. Dan biasa aja saya bolos langsung juga. Yang lain? Kalau saya ibu, alasan saya tidak disiplin dalam berpakaian itu karena mengikuti teman-teman saya ibu, dan juga mengikuti tren cara berpakaian zaman sekarang ibu. Jadi saya sering mendapat rahasia karena rok saya yang terbelah ibu atau rok saya yang kecilan ibu. Oh ya bu. Oh yes. Kalau saya bu, saya pernah makan saat jam pelajaran itu karena saya tidak sarapan di rumah, makanya saya sempat makan saat jam pelajaran di jam pertama. Oke, anak-anakku semua sudah menceritakan penyebabnya. Nah dari tadi, Sana tadi berkatakan dia begadang, dia kasihkan main scroll TikTok, main game sampai dia terlambat tidur dan juga terlambat bangun. Dan itu menyebabkan dia terlambat ke sekolah. Nah, apakah anak-anakku sekalian ada yang ingin menyampaikan solusi kepada anak Sana mengenai keterlambatan yang datang ke sekolah? Saya ya bu, Ya. saran saya untuk Sana karena sering terlambat datang ke sekolah itu bu, perbaiki manajemen waktunya. Jadi jangan sering begadang juga ibu. Kalau itu dari saya bu. Ya, misalnya yang lain, bagaimana dengan anak Sana? Apakah solusi dari anak Andini bisa diterima dengan baik? Bisa ibu, saya akan berusaha untuk memperbaiki jam tidur saya. Ya, jadi untuk anak-anakku semua, jam tidur yang baik itu dapat juga berdampak bagi kesehatan kita. Ketika kita sedang harga dan untuk pesan yang begadang itu dapat berdampak bagi kesehatan kita. Ya, Bu. Tadi Kak Umur masalahnya di bolos, ya. Penyebabnya tidak nyaman. Tidak suka pada mata pelajaran tertentu, dan itu membuat Nak Umul memilih bolos untuk mengurangi rasa ketidaksenangannya gitu ya. Apakah ada solusi untuk Nak Umul? Saya itu Silakan pesan. Dari Umul bisa sampaikan umulnya kalau Umul itu merasa tidak cocok dengan cara mengajar guru tersebut. Saran saya. Ya, misalnya yang lain, kalau mengenai solusi dari Nara, Ibu ada sedikit tambahan untuk Umul bahwa ketika kita tidak ikut belajar bersama dari pembelajaran itu, maka kita ubah gaya belajar kita. Baik itu kita melakukan hal-hal positif, misalnya kita saat belajar kita mendengarkan atau menulis atau mencatat hal-hal yang penting, atau bahkan kita merekam penjelasan guru. Nanti kalau sampai di rumah kita bisa mendengarkan, kita bisa leluasa untuk menyampaikan untuk untuk bisa mengerti lebih dalam lagi ketika sampai di rumah mendengar rekaman itu, bahkan sambil mendengarkan musik ya. Tadi Dr. Preti juga menjelaskan bahwa dia mengikuti tren untuk mengikuti teman-temannya mengenai cara berpakaian dia. Nah,
apakah ada solusi dari teman-teman ketika Prit ini berpakaian yang melanggar tata tertib di sekolah? Apakah ada cara solusi yang ingin disampaikan anak-anakku kepada Kak Preti? Ibu saya. Ya silakan Kak Sandra. Oke, baik. Saran saya untuk saudari Andini, kan tadi Andini juga bilang sama ibu kalau dia itu ikut-ikut. Jadi saran saya ibu, mungkin Andini bisa membatasi diri dari circle-circle yang membuat nanti yang berdampak negatif bagi nanti begitu ibu. Ya. Ada lagi yang lain? Oke, baik. Bagaimana Andini, bagaimana penyampaian solusi atau penyampaian apa yang harus Andini lakukan untuk Itu sampai ini. Ya silakan. Tadi juga Andini bilang kalau terpengaruh dari media sosial kan. Iya. Jadi saran saya juga sedikit sari-sari apa yang didapat dari media sosial begitu ibu. Ya, bagaimana nanti? Baik ibu, sarannya cukup saya pahami ibu. Oke. Mungkin ya. Oh, baik. Nah, Amersa tadi mengatakan bahwa dia makan pada saat jam pertama karena dia tidak sarapan pada saat dari rumahnya gitu ya. Nah, ada yang ingin menyampaikan saran kepada Nak Sinta mengenai ketidakdisiplinan dia, Amerta, mengenai ketidakdisiplinan dia pada saat makan saat pembelajaran berlangsung. Saya bu, Ya silakan. mungkin Amerta bisa meminta izin kepada guru yang sudah mengajar untuk makan daripada Ada lagi? saya ibu. Ya silakan Nak. Menurut saya untuk saudari Amerta sempatkan sarapan di pagi hari supaya di jam pelajaran tidak kelaparan, atau kalau memang tidak sempat sarapan di pagi hari, minta izin untuk keluar dengan cara berbaik kepada guru yang sedang mengajar supaya lebih menghargai guru yang ada di dalam daripada makan di dalam kelas secara sendiri-sendiri. Ya, itu tadi solusi dari antara mereka. Bagaimana Amerta? Ya bu, oke. Ya, tadi anak-anakku semua sudah menyampaikan penyebab dari ketidakdisiplinan anak-anakku sekalian. Nah, dampak juga dari ketidakdisiplinan yang anak-anakku sekalian lakukan itu bisa menurunkan prestasi anak-anak, bisa menurunkan hasil belajar anak-anak selama ini, juga bisa berdampak bagi prokrastinasi menunda, dan juga seperti tadi perilaku ketidakdisiplinan yang dilakukan oleh Amerta, yaitu makan pada saat pembelajaran berlangsung, itu bisa berdampak bagi kamu. Itu kamu bisa mendapatkan sanksi atau hukuman dari guru mata pelajaran yang mengajar. Ya. Selanjutnya ada terancam tidak naik kelas dan tidak lulus, seperti perilaku ketidakdisiplinan yang dilakukan oleh Namun dan juga Sana serta Andini. Nah, itu bisa mengancam anak-anak sekalian tidak lulus dan bahkan tidak naik kelas. Nah, perilaku-perilaku yang disebutkan oleh anak sekalian tadi juga bisa menimbulkan image yang buruk bagi diri kalian sendiri, bagi pandangan teman-teman kalian, guru-guru kalian di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Nah, dari apa yang kalian sampaikan dan juga penyebab serta dampak dari perilaku ketidakdisiplinan, Ibu menyampaikan manfaat dari perilaku disiplin. Adapun manfaat dari perilaku disiplin bagi anak-anak sekolahan, yaitu bisa membangun kepribadian kita yang menjadi lebih baik. Karena kedisiplinan seseorang itu akan terbiasa mengikuti mematuhi aturan yang berlaku, dan kebiasaan itu lama-kelamaan masuk ke dalam dirinya serta berperan dalam membangun kepribadian yang baik. Yang kedua adalah melatih kepribadian, sikap, perilaku dan pola kehidupan yang baik, dan berdisiplin. Salah satu kedisiplinan itu terbentuk melalui latihan kepribadian. Nah, itu bisa anak-anak lakukan.
Dengan demikian, kepribadian yang tertib, teratur dan patuh itu dapat terbiasakan dan dapat terlatih ketika kita mulai melatih kepribadian kita, sikap, perilaku, dan pola pikir kita. Dan yang ketiga adalah menciptakan lingkungan yang kondusif. Nah, kedisiplinan itu berfungsi untuk mendukung terlaksananya proses kegiatan pendidikan agar berjalan dengan lancar dan memberi pengaruh bagi terciptanya sekolah sebagai lingkungan pendidikan yang kondusif bagi kegiatan pembelajaran kita. Sampai di sini ada ingin ditanyakan atau ada ingin menyampaikan pendapatnya mengenai kedisiplinan? Tidak, Bu. Baik, kalau begitu saya mempersilahkan ada ingin menyimpulkan apa yang telah teman-teman sampaikan di sini, apa itu kedisiplinan, penyebabnya, dampaknya, dan bahkan manfaatnya. Ada ingin menyimpulkan? Ya, silakan Kak. Yang dapat saya simpulkan terkait dengan itu yang pertama, kedisiplinan itu merupakan suatu hal yang untuk kita semua, yang mana kedisiplinan itu dapat membentuk kepribadian kita menjadi lebih baik, dan kedisiplinan dapat diperoleh berdasarkan latihan yang telah kita lakukan. Dan untuk beberapa tadi masalah yang mungkin terkait masalah terkait kedisiplinan dan teman-teman kita, bahwa untuk membangun kedisiplinan kepada kita itu, yang pertama itu kita harus mulai dari diri kita sendiri, karena dengan menyadari bahwa kita ini tidak disiplin mungkin akan membuat kita lebih termotivasi untuk disiplin lagi, apalagi setelah kita melakukan kegiatan ini. Terima kasih Ameta sudah menyimpulkan dari awal kegiatan kita sampai di tahap ini. Baiklah, anak-anakku sekalian, jika sudah tidak ada ingin disampaikan, kita sampai sini membahas tentang topik kedisiplinan secara tuntas, dan sepertinya waktu pertemuan kita segera berakhir, maka berakhir pula kegiatan kita pada pagi hari ini. Selanjutnya bagaimana kesan dan pesan anak-anakku sekalian selama mengikuti kegiatan ini? Silakan Kak Sana. Sangat bagus Ibu dan sangat bisa karena saya termotivasi untuk lebih mengatur dengan hidup saya supaya saya tidak boros lagi. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan Ibu. Dengan adanya kelompok ini Ibu, saya tahu sekarang bahwa terlalu mengikuti tren dan tidak menyaring hal-hal yang didapat dari sosial media itu juga tidak baik Ibu. Ada yang pesannya? Silakan. Saya menyadari kalau perilaku sekolah saya ternyata itu adalah hal yang tidak baik, dan ada baiknya saya tidak melakukan itu. Saya akan berusaha. Ya, terima kasih kepada anak-anakku semua. Ya, Kesan saya selama belajar dengan topik ini, saya bisa saya merasa senang karena di sini kita bisa saling berinteraksi dengan teman-teman yang baru, mendapatkan teman-teman baru, serta menambah pengetahuan kita terkait bagaimana sih kedisiplinan. ya, terima kasih kepada anak-anakku semua. Terima kasih atas partisipasinya dan kerjasamanya selama kegiatan kita berlangsung. Namun sebelum itu, jika anak-anak mau kita melakukan kembali kegiatan bimbingan kelompok ini di lain waktu, bagaimana anak-anak setuju? Setuju, Bu. Nah, kita melakukan kesepakatan hari apa yang akan kita lakukan? Kamis, Kamis ya, minggu
kan ya di jam yang sama. Iya, Bu. Baik, kita akan melakukan bimbingan kelompok pada hari Kamis di jam yang sama. Semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini dapat anak-anakku semua serap dan juga bermanfaat ya. Ya, Bu. Baik. Baik, kalau seperti itu kita tutup pertemuan kita pada pagi hari ini dengan berdoa sesuai dengan keyakinan dan agama kita. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Nah, Ibu ucapkan terima kasih dan maaf kalau Ibu ada salah dengan Ibu. Selama kegiatan bimbingan kelompok ini berlangsung, dan terima kasih kepada anak-anakku sudah mencurahkan isi hatinya selama kegiatan ini berlangsung. Kita akhir kegiatan kita. Terima kasih dan sampai jumpa. Selamat pagi. Terima kasih, Bu. Terima kasih.